Setelah tersedot ke dalam lubang hitam, Sid Kageno mendapati dirinya berada di sebuah kota yang hancur. Ia terlihat bingung, mencoba memahami di mana ia berada. Perlahan ia menyadari bahwa kota ini terasa familiar, seperti tempat yang pernah dikenalnya. Saat memperhatikan lebih saksama, Sid menyadari bahwa ini adalah Jepang, tepatnya kota yang dulu pernah ia tinggali. Lingkungan di sekitarnya tampak rusak parah, tanah retak, rumah-rumah setengah hancur, serta mobil-mobil yang berkarat dan ditumbuhi tanaman. Ketika Sid masih merenung, suara langkah mendekat dari belakang menarik perhatiannya. Beta, salah satu bawahannya yang setia, muncul meski dengan canggung tersandung dan jatuh ke tanah. Beta, yang tampak bingung dengan situasi di sekitarnya, bertanya tentang tempat ini. Sid memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan wibawanya sebagai pemimpin bayangan. Ia menjelaskan bahwa mereka berada di dunia lain yang disebut bumi, dan tempat ini bernama Jepang. Meski awalnya ragu, Beta dengan penuh kekaguman menerima penjelasan tersebut dan memuji Sid sebagai pemimpin yang hebat. Dalam hati, Sid tahu bahwa ia sebenarnya tersedot ke lubang hitam hanya karena terlihat keren, tetapi ia tidak menunjukkan keraguan itu. Ia berpura-pura bahwa kedatangannya adalah bagian dari takdir besar yang akan membawanya menuju tujuan yang lebih tinggi. Beta, terpesona dengan ucapannya, terus memuji tekad dan semangatnya. Setelah puas memainkan perannya sebagai Shadow, Sid perlahan kembali ke sikapnya yang biasa. Sid Kageno dan Beta sedang menjelajahi sebuah rumah yang hancur, mencari pakaian yang lebih sesuai dengan dunia tempat mereka berada. Sid menyarankan untuk mengganti pakaian mereka agar tidak menarik perhatian, mengingat pakaian mereka yang mencolok. Mereka menemukan pakaian di rumah Tanaka-san, tetapi Beta tampaknya bingung saat memilih pakaian renang sekolah, yang menurut Sid tidak cocok karena akan membuatnya kedinginan. Beta, meskipun awalnya bersikeras, akhirnya mengikuti saran Sid dan memilih pakaian lain. Setelah itu, Sid melanjutkan untuk mencari persediaan makanan dan air, serta berusaha memahami situasi di dunia ini. Ia menemukan generator yang rusak dan sebuah koran dengan tulisan runtuhnya Jepang, yang membuatnya bertanya-tanya apakah itu merujuk pada keruntuhan ekonomi atau bencana besar lainnya. Sid Kageno menemukan 3 jasad yang telah menjadi kerangka di rumah Tanaka-san, dengan tanda gigitan besar pada tulang kaki yang tampaknya berasal dari hewan buas, mungkin anjing besar atau beruang. Ia menduga mereka dibunuh oleh makhluk buas. Sementara itu, Beta masuk dengan pakaian aneh yang ia temukan di bawah tempat tidur. Sid menjelaskan bahwa pakaian itu tidak sesuai untuk digunakan sehari-hari dan menyarankan Beta untuk mencari pakaian lain. Beta juga menemukan topeng dan cambuk dan mencoba berpura-pura bertarung. Sid menjelaskan bahwa cambuk tersebut mungkin digunakan untuk mengendalikan makhluk yang sangat sensitif. Beta merasa penasaran apakah makhluk seperti itu ada di dunia ini. Sid semakin menyadari bahwa dunia ini penuh dengan misteri dan bahaya. Setelah berganti pakaian yang lebih sesuai, Sid dan Beta meninggalkan rumah Tanaka-san dan memulai pencarian mereka. Beta mengenakan pakaian yang lebih praktis, termasuk sweater besar, jeans, sepatu tenis, dan topi. Sementara Sid membawa beberapa baju ganti dan botol kosong. Mereka menuju ke sungai untuk mencari air dan mencoba mengumpulkan informasi tentang dunia ini. Dalam perjalanan, Beta memperhatikan tiang listrik dan mulai menggambar catatan tentang sistem kelistrikan yang mereka temui. Sid menjelaskan bahwa pilar-pilar itu membawa listrik ke rumah melalui kabel hitam. Beta bertanya mengapa kabel tidak dikubur di tanah, dan Sid menjelaskan bahwa meskipun itu lebih murah dan mudah dipelihara, tiang listrik tersebut dapat rusak karena getaran. Mereka mulai mempertanyakan mengapa Jepang dengan teknologi tinggi bisa runtuh. Dan Sid menyatakan hipotesisnya bahwa penyebabnya mungkin berkaitan dengan kekuatan sihir yang ada di atmosfer. Setelah menemukan sungai, mereka memeriksa air yang jauh lebih jernih dan dari yang Sid ingat, dan memutuskan untuk mengumpulkan air di botol kosong mereka. Sid Kageno dan Beta berhasil mengumpulkan air dari sungai yang jernih, yang tidak masalah untuk diminum berkat kekuatan sihir yang memperkuat tubuh mereka. Mereka juga membicarakan makanan dengan banyaknya burung di langit dan bahan makanan lainnya di sekitar wilayah itu. Setelah selesai mengisi botol, Sid menolak tawaran Beta untuk membawa tasnya karena menurut budaya tempat ini, laki-laki bertanggung jawab atas barang bawaan.
Mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sid mengusulkan untuk pergi ke Universitas Nishino, tempat dengan teknologi canggih yang terletak di atas bukit dan dikenal dengan eksperimen-eksperimen ilegal. Beta terkesan dengan pengetahuan Sid tentang dunia ini. Di tengah perjalanan, Sid memutuskan untuk mampir ke rumahnya, namun ternyata rumah itu hancur total. Meskipun demikian, ia merasa lega karena keluarganya seharusnya aman di Amerika. Saat matahari musim gugur terbenam, Sid dan Beta melanjutkan perjalanan menuju Universitas Nishino. Meskipun mereka bisa lebih cepat jika berlari, Beta tampak menikmati segala hal baru yang dilihatnya dan Sid senang menjelaskan apa yang mereka temui. Namun, Beta tiba-tiba mengatakan bahwa dia merasa pernah melihat bahasa negara ini sebelumnya yang membuat Sid cemas. Sid khawatir bahwa Beta mungkin tahu tentang pesan terenkripsi yang dia berikan sebelumnya dalam bahasa Jepang, dan dia khawatir Beta akan menemukan asal kebijaksanaan bayangannya. Sid berusaha menenangkan dirinya dengan alasan yang tidak masuk akal, seperti berlatih mengatur suhu tubuh dan menghasilkan gelombang sonik untuk menutupi ketegangan yang dia rasakan. Meskipun Beta terkesan, Sid menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana cara kembali ke dunia asalnya. Sid dan Beta tiba di sebuah rumah sakit yang dipenuhi bau kematian yang kuat, lebih tajam daripada bau yang mereka temui di rumah Tanaka-san. Setelah mendeteksi jejak kekuatan sihir, mereka memutuskan untuk memeriksa rumah sakit itu, masuk dengan melompat melalui jendela yang hancur. Di dalam, mereka menemukan bekas darah dan petunjuk bahwa telah terjadi pertempuran, meskipun tidak ada jasad yang ditemukan di ruangan tersebut. Setelah membuka pintu dan menuju ke koridor, mereka akhirnya menemukan jasad yang tampaknya dimakan oleh binatang. Beta menganalisis jasad tersebut yang diperkirakan sudah mati selama sekitar 5 hari. Mereka menyimpulkan bahwa ada orang yang masih hidup sekitar 5 hari yang lalu, dan kemungkinan ada orang lain yang selamat di sekitar sana. Saat mereka menyelidiki lebih lanjut, mereka mendeteksi gerakan di lantai bawah dan menemukan monster-monster hitam yang tak nyakif bertanggung jawab atas kematian di rumah sakit itu. Nishino Akane bersama dengan 4 rekannya memasuki rumah sakit yang ditinggalkan di kota untuk menyelidiki hilangnya 3 ksatria yang datang 5 hari lalu untuk ngejar laporan bahwa tempat tersebut telah menjadi sarang monster magis. Akane, yang sangat peduli dengan nasib rekan-rekannya, tahu bahwa kemungkinan mereka masih hidup sangat kecil, namun dia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Meskipun dia tahu bahwa malam adalah waktu aktifnya monster-monster tersebut, dia dan timnya harus bergerak cepat setelah penjagaan di pangkalan mereka mereda. Akane membawa pedang panjang yang diresapi dengan kekuatan sihir, senjata yang paling efektif untuk menghadapi monster yang kuat di malam hari. Saat memasuki rumah sakit, mereka mencium bau kematian yang menyengat dan bersiap untuk bertarung. Akane dan timnya sedang menghadapi monster-monster yang muncul dari langit-langit rumah sakit yang ditinggalkan. Setelah salah satu ksatria diterkam, Akane dengan cepat mengalahkan monster yang menyerangnya menggunakan pedang katananya dan membantu rekan-rekannya untuk pulih. Dengan kekuatan sihir yang sangat besar, Akane berhasil membunuh 3 monster dalam satu serangan, tetapi masih ada 1 monster yang tersisa. Monster tersebut sangat tangguh dan hampir menaklukkan mereka. Namun Akane akhirnya memberikan serangan terakhir untuk mengakhiri pertarungan. Meskipun rekan-rekannya merasa terkesan dengan kekuatannya, Akane merasa tidak nyaman dengan julukan penyelamat yang diberikan padanya. Meskipun dia memang memiliki kekuatan sihir yang lebih besar daripada ksatria lainnya. Setelah memastikan semua monster di lantai itu dimusnahkan, Asle memutuskan untuk menyelidiki lantai atas sendirian. Akane dan timnya melanjutkan perjalanan melalui rumah sakit yang penuh dengan bau darah. Mereka menemukan bahwa darah yang berserakan berasal dari monster, bukan manusia. Koridor yang mereka telusuri dipenuhi dengan jejak kekerasan yang menunjukkan pertempuran besar. Akane mulai menduga bahwa kekuatan besar dari entitas yang dikenal sebagai kelas atas mungkin terlibat, karena hanya makhluk yang sangat kuat yang mampu melakukan kehancuran sebesar itu. Akane dan timnya melanjutkan penyelidikan di rumah sakit yang dipenuhi jejak kekerasan dari monster. Mereka menemukan banyak bekas sayatan tajam yang menunjukkan kekuatan luar biasa, dengan beberapa luka tampak terlalu rapi dan dalam untuk dibuat oleh makhluk biasa. Akane mencatat bahwa ini bukan sekadar serangan dari monster biasa, melainkan hasil perbuatan dari makhluk yang lebih kuat,
yang ia yakini adalah kelas atas. Makhluk ini, yang jauh lebih kuat dari monster kelas atas yang pernah dihadapinya, menunjukkan tingkat kekejaman yang ekstrem. Saat mereka terus mengumpulkan informasi dari sisa-sisa monster yang ada, mereka dikejutkan dengan penemuan 2 orang yang tergeletak tak sadarkan diri di aula. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki berambut hitam yang tampaknya adalah seorang pengungsi biasa. Yang lebih mengejutkan adalah gadis lainnya yang memiliki rambut perak indah. Akane segera mencabut topi gadis itu dan mengonfirmasi bahwa rambutnya berwarna perak dari ujung hingga ke dasar, sesuatu yang menunjukkan bahwa dia mungkin telah melalui sebuah proses yang memberi individu kekuatan luar biasa. Hal ini menambah misteri dan ketegangan bagi Akane karena ia tidak tahu apakah mereka bisa membawa pengungsi ini ke tempat yang lebih aman seperti Universitas Nishino. Setelah melalui kebangkitan, beberapa ksatria memperoleh kekuatan sihir yang sangat besar, namun perubahan tubuh mereka juga terjadi. Akane dengan mata merahnya adalah contoh dari mereka yang telah mengalami kebangkitan, meskipun perubahan pada tubuhnya relatif kecil. Namun ada juga kasus ekstrim seperti gadis yang mereka temukan, di mana rambutnya berubah menjadi perak dan telinganya memanjang dan runcing, mirip dengan karakter elf dalam dongeng. Rekan-rekannya mulai merasa takut karena perubahan ini, sebab banyak yang setelah kebangkitan tidak dapat mengendalikan kekuatan besar mereka, bahkan membunuh orang di sekitar mereka. Namun, akan meyakinkan mereka bahwa gadis itu tidak berbahaya karena dia bersama anak laki-laki, yang kemungkinan adalah kenalannya. Meskipun mereka ingin membawa keduanya, ada kekhawatiran tentang ruang terbatas di pangkalan mereka. Akane akhirnya memutuskan untuk membawa keduanya, menggendong gadis itu dan menyerahkan anak laki-laki kepada rekannya. Saat menggendong gadis itu, Akane teringat akan masa remajanya yang bahagia dan sosok laki-laki yang pernah menyelamatkannya, meskipun dia tahu bahwa dia sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.